Bandung lu Iki, ibu kota Indonesia ya. Mahal ini dong Iki. Iki dan Malin. Masalah ketimpangan antara pusat dan daerah itu ya mungkin sedikit demi sedikit bisa di resolve dengan adanya si IKN ini. Susah kalau misalkan kita nggak lakukan sesuatu perubahan yang cukup dramatis gitu ya. Betul, betul, Gitu betul. untuk nyelesain masalah yang dari Hmm. zaman dulu udah ada gitu kan. Hmm. Problem pemerataan itu mungkin dari zaman Indonesia berdiri juga Hmm. udah ada gitu. Orang, selamat datang di kelas Sabtu. Gimana nih? Belum pencapir, sehat-sehat enggak nih? Sekarang kalau ditanya sehat suka pada ketawa gitu. Karena Semuanya banyak tertawa sinis. elemen, elemen-elemen yang menunjukkan kesehatan itu nggak segampang itu juga gitu. Air bersih, Iya. kadang gitu, udara bersih. Udara bersih itu. Hmm. Hati yang bersih. Jadi, apalagi pikiran yang bersih paling lebih sulit lagi itu. Iya, kotor supaya pikiran kalian. Mm-mm. Jadi kemarin gue baru apa namanya nonton lah ada dokumentari, lupa gue, Indonesia Baru, Hmm. ekspedisi Indonesia Baru atau apa gitu. Ya jadi mengenai pencemaran, salah satunya pencemaran mengenai pabrik nikel. Hmm. Jadi ya memang banyak juga tuh yang di Sulawesi kalau nggak salah. Jadi s- ya limbah dan pencemaran itu memang banyak banget dan dialami oleh masyarakat Indonesia itu di berbagai tempat gitu. Hmm. Apa namanya, penanggulangan apa manajemen sampah gitu-gitu juga kan. Kota-kota besar semakin ini apa namanya kewalahan Hmm. gitu. Apalagi banyak kota-kota Indonesia kan basisnya adalah kota-kota yang didesain untuk nggak segede gitu gitu kan. Misalnya kayak Bandung gitu kan sebagai kota peristirahatan, bayangin. Eh, Bandung Bandung itu adalah kota peristirahatan dulunya bukan katanya. kota Oh, peristirahatan, Ben. apa? New Ibu kota ya? Ibu kota Indonesia sebetulnya. Cuman khusus Iya, dulunya ya pemerintahan. katanya ya. Iya, Oh gitu ya, khusus Hmm. pemerintahan. khusus pemerintahan. Jadi Oh. brand Hmm. bahwa Jakarta ekonomi, nah pemerintahan Hmm. Bandung. Oh Hmm. gitu, berarti Bandung adalah IKN. IKN. Ah, bukan. Bandung lu Iki, ibu kota Indonesia ya. Mahal ini dong Iki. Iki dan Malin. Oke, oke, menarik juga nih. Tapi memang banyak kan kayak ya banyak lah Semarang, Surabaya gitu-gitu. Jadi eh, dan ketika berkembang banyak diskusi juga. Jadi infrastruktur penunjangnya tuh nggak terlalu, ya inilah apa namanya, nggak terintegrasi gitu. Jadi misalnya angkutan umum atau public transport untuk ke daerah-daerah pemukiman-pemukiman baru gitu. Itu nggak semuanya punya akses kan. Misalnya angkot nggak semua ke sana. Terus udah gitu bis juga nggak ke apa namanya pemukiman-pemukiman baru, kayak misalnya kompleks-kompleks baru kan mengandalkan bahwa merasa perspektifnya orang itu perlu punya mobil aja Hmm. gitu. Oke, 5 menit dari Senayan misalnya gitu kan. Jaraknya 10 menit dari gerbang tol Jor misalnya gitu. Itu dengan asumsi bukan bahwa lu bisa naik bis atau misalnya dari naik kereta kan. Itu banyak yang seperti itu. Katanya ya, maksudnya dari beberapa yang dilihat gitu. Jadi itulah kesehatan masyarakat perkotaan terutama ya, itunya Hmm. juga jadi permasalahan, jadi concern Hmm. Tapi gitu. akhir-akhir ini ada sedikit apa ya movement dari beberapa orang Gitu. yang pengen pindah ke daerah yang lebih kecil. Mungkin kalau lu Nah, baca di Hmm. Twitter tuh atau di X betul.
Ya, ada orang betul. pindah ke namanya ya, ke kabupaten ataupun daerah-daerah yang Hmm, di luar kota lah ya. Tapi mereka rasa mhm, bahwa kalau misalkan secara fasilitas oke gitu ya, baik dari sisi kesehatan, akses pendidikan segala macam. hmm, Tapi misalkan kualitas lingkungan lebih baik, ya mereka mhm. mau tuh pindah bilang to sacrifice daripada tinggal di Jakarta misalkan atau di kota besar yang terlalu hiruk Betul, gitu betul. ya. Kayak buat istilah zaman sekarang slow living di kota yang lebih kecil, kayak mungkin Benar. lebih lebih oke lah daripada harus stres setiap hari di kota gede. Iya, betul. Masuk akal banget itu. Kemarin tuh ada ini nih yang YouTuber reviewer mobil Ridwan Hanif. Hmm. Hmm. Dia pindah ke Klaten. Maksudnya at least tahu Hmm. gue dia sekarang stay-nya di Klaten gitu. Padahal ya ya kan ininya mungkin banyak kalau review-review apa segala macam kan di Jakarta juga gitu. Banyak banyak beberapa anak-anak muda gue tahu ada dua anak Unpar itu bikin bikin kayak desa gitu ya. Mereka bikin semacam movement juga gitu. Itu banyak lah. Ya maksudnya udah ada. Itu satu ya. Sebelum ke desa pun ada beberapa yang banyak diskusi itu pindah ke Bali. Hmm. Ya. Bali itu udah karena infrastrukturnya udah internasional, ada New Moscow, bukan ya? Bukan maksudnya, tapi eh, masih dianggap lebih lebih nyaman lah ini. Terus nggak tahu ya kalau daerah-daerah wisatanya ya, cuman jadi menjauh dari Jakarta sih ininya bener banyak Hmm. ini menarik. Mungkin tertarik juga Iwan atau Raki nih Banget, banget gitu ya. Jadi apa dari apa kalau lu apa Ki misalnya nggak tahu ya yang dari paling deket. dulu Hmm, hmm, dari dulu nggak kalau paling dekat mungkin ya kalau kepikiran pindah ke luar hmm, negeri mah dari dulu gitu ya kayaknya. hmm. Awal tinggal di luar negeri. Tapi kalau yang paling dekat ya daerah Jawa Tengah aja tuh menarik kalau buat gua. Oh, Jawa Tengah. Oke. Karena Jawa Ah, Tengah infrastruktur oke dan masih di mm-mm. Jawa dan nggak ini oke. Iwan, kalau Iwan di mana Iwan? Hmm, dekat air aja sih, sungai Wah, gitu. Maribaya. Wah, Bagi-bagi. Terus ada bisa lihat gunung. pemandian air panas atau apa ini? Soalnya kalau dipikir sekarang tuh dulu yang kepikiran kan masalah akses komunikasi gitu, Mhm, gitu. mhm, Terus sama mungkin utilitas. Tapi sekarang mhm. kayaknya udah sangat memungkinkan buat kita bisa hidup off grid deh. Mm-mm. Hmm, Kayak misalkan listrik bisa iya. solar panel gitu ya. Mhm. Internet ya bisa pakai apalah Starling. segala macam. Starlink. Starlink ya. Hmm, Asal menarik mungkin juga nggak betul. nggak terlalu jauh dari kota aja sih kalau misalkan butuh Mm-mm. akses buat Betul, akses kesehatan kesehatan. apa ya, betul. Terus, Betul, betul, betul. Safety, security. Tapi menarik juga, betul. Ini udah off grid bisa juga sebenarnya ya. Kalau misalnya orang ya, jalan gitu apa. Nah, mungkin karena itu juga kita kan banyak sekarang kan kita eh, ibu kota nih akan move sebentar lagi juga kan, ya nggak sih? Nah, ini merupakan salah satu usaha mungkin ya dari pemerintah untuk mendekatkan kemana nih kalau ini? Mendekatkan ke air juga atau tapi at least dari sisi posisi kan cukup sentral ya Tengah Jakarta, dari tengah Indonesia. tengah Indonesia kan. Nah itu juga menurut gue cukup fair lah, cukup lumayan fair gitu, at least hmm, dari sisi jaraknya. Nah, mudah-mudahan orang bisa apa namanya, ya maksudnya negaranya itu bisa memanfaatkan ini dengan maksimal prosesnya itu karena mungkin ada pemerataan, ada pengurangan beban, terutama di Jakarta gitu kan. hmm, Mudah-mudahan dari proses administrasi negaranya atau
atau birokrasinya nggak jadi malah jadi ribet ya karena ada yang jauh di Jakarta, ada yang di IKN, ada yang di tempat lain gitu. Mungkin kayak New York dan apa tuh namanya? Pinter. Washington, Iya. Washington DC. Tapi emang menurut gue ya kita udah berapa tahun sekarang kita merdeka ya 78 tahun Mhm, kita merdeka, mhm, 79 mhm, tahun kita merdeka. mhm. Ya kayaknya sih emang nggak mungkin kita apa ya, susah kalau misalkan kita nggak lakukan sesuatu perubahan yang cukup dramatis gitu ya, Betul, betul, gitu betul. untuk nyelesain masalah yang dari Hmm, zaman dulu udah ada gitu kan. hmm, Problem pemerataan itu mungkin dari zaman Indonesia berdiri juga mhm, udah ada gitu. hmm, Sekarang kita udah 79 tahun, tetap aja masih mhm, masalah yang sama gitu kan. Menurut gue sih hmm, harus ada hmm, perubahan yang dramatis. Berhasil atau nggak berhasil, satu hal, tapi memang mungkin dengan cara naruh ada di tengah Indonesia, apa, jadi dipaksa gitu ya, pemerataan itu hmm, terjadi gitu. Nah, tapi ya betul. kan selalu yang jadi masalah kan generasi yang mana yang mau merasakan kesulitannya gitu. Hmm. Gitu. Nah sekarang kan kayaknya ya kalau misalkan kita lakukan sekarang ya yang merasakan kesulitannya generasi sekarang gitu. Generasi yang lagi Hmm, ya kita ini yang mungkin akan apa namanya kena dampaknya lah gitu ya, apa hmm, APBN dialihin ke sana gitu dan hmm, lain-lain. Tapi menurut hmm. gua kalau nggak dilakukan oleh apa namanya generasi manapun sesegera mungkin susah juga gitu untuk Betul, betul. nyelesain masalah ini. Ini kayak Hmm, investasi masa depan kayak. Gue Mm-mm. kebayang hmm, sih kayak hmm, misalkan dulu mau ngambil rumah, hmm, rasanya itu kayak nggak mungkin buat Nggak bisa mungkin hmm, ya. apa ya gitu. hmm, Jadi emang ada satu decision yang sifatnya mungkin kurang rasional kayak udahlah coba aja, Mm-mm. cobain aja. cobain aja. Eh, nanti kita maksudnya kita jalanin along the way Betul. maksudnya untuk ngebiayainnya seperti apa gitu. Di Mhm, awal mungkin bakalan sangat terasa berat, tapi ya pada saat udah dijalanin seiring dengan pertumbuhan ekonomi segala mhm, macam gitu. Jadi semuanya lebih tampak bisa eh, hmm, bisa lebih affordable lah kayak gitu rasanya itu. hmm, Ya, gue rasa mungkin harapannya hal ini terjadi sama juga sih dengan perpindahan kita ke IKN sih. Eh, Mm. hmm, dampaknya mungkin saat ini pasti banyak kontroversi, banyak hmm. pertimbangan lain yang eh, Benar. lebih baik A atau B gitu ya. Eh, cuman baik lagi bahwa masalah ketimpangan antara pusat dan daerah itu ya mungkin Mm-mm. sedikit demi sedikit bisa di resolve dengan adanya si IKN ini. Walaupun bukan Hmm. jaminan, tapi ya jadi satu jalan aja sih. Menarik juga ya ini ketika ini jadi sebuah apa ya? Mungkin simbol mereduksi ketimpangan. Ya, jadi ini kan negara kan pindah ke sana biar daerah di sini berkembang juga gitu, nggak terlalu beda kerangka apa namanya kemajuan atau infrastruktur kotanya dibandingkan di Jawa, misalnya kota-kota besar, apalagi yang di Jawa gitu. Ini menarik juga sehingga mudah-mudahan merembet juga gue mungkin aspirasi gue secara pribadi adalah kalau dengan kerangka bahwa ini adalah lebih banyak pemerataan ya terus udah gitu distribusi meningkatkan sorry mereduksi ketimpangan misalnya harga lah gitu atau apa ya, fasilitas ke tempat lain akses nah ya mudah-mudahan ini bisa jadi yang lain ikut ya mengikuti juga gitu ketimpangan pendidikan gitu ketimpangan I don't know akses kesehatan kemarin tuh Mm. sempat ngobrol di mana ya jadi eh, jadi akses kesehatan kita itu memang sangat timpang juga di mana kelas satu misalnya rumah sakit kelas satu tuh hanya ada di Jawa aja terus kayak gitu beberapa rumah sakit punya fasilitas itu untuk fasilitas rumah sakit negerinya itu juga nggak banyak jadi mudah-mudahan ini bisa jadi sedikit demi sedikit lah Hmm. Kalau ke IKN nanti zona waktu utama kita jadi Wita dong ya. oh gitu ya beda ya ya mungkin waktu Indonesia T Nah,
Enggak sih, Wan. Itu masih WIB. Tetap WIB, Hah? Tetap WIB. tetap WIB ya. Kayaknya Balikpapan coba lihat ya. Balikpapan aja dia kadang-kadang Balikpapan kan ya. Balikpapan dengan Jakarta waktu. Lebih ini, Oh, jadi misalnya sekarang jam 6 ya di Jakarta, di Balikpapan itu jam 7. Kalau sekarang jam iya 6 di ya. Balikpapan jam 7. Wita. Oh iya Eh iya. Wita Wita tengah, Wita. tengah kayaknya. Hmm, hmm, hmm. Tapi mungkin Wita ya. juga, karena cuman kan yang nggak terlalu gimana ya. Maksudnya, tapi ya beda, beda ininya. Zaman dulu kan dari zaman kita lahir itu, waktu Indonesia Barat. Bila gong berbunyi, waktu menunjukkan pukul 13:09. Ada yang pernah nyobain nggak? Lu pernah nyobain nggak gitu? Telepon. Heeh. Iya iya. Itu nomor berapa ya? Telepon Nomor Bilagong. telepon 103 apa ya? Telepon. Iya 103 iya, atau pernah nyobain dulu. jadi kita Zaman bisa dulu. nelpon untuk tanya jam. Ting nih. Sebegitu zaman dulu tuh pernah juga gitu. Memang generasi yang merasakan telepon bisa kayak gitu sampai sekarang. Zaman Starlink. Iya, 103. Bila gong berbunyi. Iya Wita, ternyata Wan, bener Wan. Jadi kita akan sama dengan Singapura dan Hong Kong. Wah, trading hoursnya jadi sama dong. Sama, kita akan Apa seperti artinya tuh? Singapura, Malaysia, Hong Kong. Kalau trading waktunya sama, dia akan berpengaruh nggak terhadap ininya Enggak, kita? ini mazhab Investasi, aja nih. ik- Ini mazhab iklim aja bahwa. investasi. Hmm. Nah dulu kan ininya gini, apa namanya kalau lo lihat garisnya tuh Singapura tuh agak aneh. Ya aneh bener. Harusnya secara prinsip dia +7 sama kayak kita. Hmm. Gitu. Tapi kan dia lebih memilih ikut Hmm. sama Hong Kong. Jadi Iya dia plus bener. 8. Nah ternyata kita Lebih make juga sense. akan menyamakan dengan Singapura dan Hong Kong. Mungkin juga ya, itu juga bisa Hmm. jadi juga. Menarik. Singapura tuh +7. Tapi di atasnya lagi Thailand, Hmm. Singapura +8, Thailand +7, Hmm. Vietnam aja +7. Hmm. Gitu. Jadi memang dia Sampai atas Singapura sana. dan Malaysia. Singapura. Nah, berarti keputusan negara untuk memilih waktu dan jam aja itu bisa ini Ya, berbeda. Cuman berbeza ya. IKN itu apa namanya merupakan salah satu usaha yang memang perlu konsisten dengan pelaksanaannya ya. At least kan misalnya Washington DC ya mungkin bisa dianggap ini juga dengan bisnis center bisa terpisah gitu kan, New York dan Washington DC. Nah kayak di Australia kan Sydney dengan Canberra. ibu Canberra. kota tuh Adelaide ya Wan ya, Hobart. ibu kota Darwin ya. Nah Canberra gue nggak tahu gimana Wan. Canberra itu oke atau gimana? Lu pernah nggak ke sana? Agak mati sih sebetulnya. Oh Karena gitu. kebanyakan kebanyakan emang Ini cuma kelas Australia ya padahal iya, ya. buat pusat pemerintahan ya ada kota kecilnya, tapi maksudnya Hmm. bukan bisnis city juga. Soalnya kan nggak terlalu jauh juga ke Sydney tuh sebetulnya. Sydney. Oh nggak terlalu jauh itu ya? Mm-mm. Hmm. Jadi kalau misalkan ekonomi ya tetap di Sydney, Canberra ya tetap Hmm. pemerintahan gitu. Ya, Pemerintahan ya. jam 5 emang langsung mati sih kotanya, sepi banget. Oh, Nah, pada ini ya. Mm. Ah, orang ada yang maksudnya tinggal di situ tapi ASN-nya. Tinggal ada Hmm. bukan ASN pun apa masyarakat sipil biasa pun baik di Hmm. situ. Cuman ya nggak Hmm. seramai di kota besar lainnya lah ya. Mungkin Ya. harapannya Indonesia apa si IKN bakalan seperti itu kali ya. Hmm. Ya mungkin ya nggak tahu juga ya. Karena apakah penting juga sebuah kota pemerintahan itu untuk cukup alive ya. Maksudnya kan banyak masyarakat yang akan jadi, sorry, banyak aparat yang akan kerja di sana ya. Kalau misalnya aparatnya kabur-kaburan pada weekend pulang, misalnya ke Jawa atau kemana gitu kan nggak benar juga. Soalnya case lain apa namanya yang bisa jadi contoh tuh Malaysia. Malaysia kan ada Putrajaya tuh. Iya. Tapi Putrajaya kan kayaknya nggak terlalu jauh dari Kuala Lumpur ya.
nggak Mm-mm. terlalu Kayak kejonggol nggak gitu. ter- kayak nggak terlalu, cuman minimal dipisah aja. Putrajaya, Canberra juga berarti nggak terlalu jauh ya, Hmm. hanya New York and Rio, Tokyo aja nih ya yang ini ya. New York dengan Washington itu kan beda, tapi ya masih nggak tahu lah. Ya oke lah gitu maksudnya. Kayaknya si Washingtonnya juga nggak, bukan sebuah kota yang sangat nggak ada apa-apanya banget gitu. Ya. Cuma permasalahannya mau berkembang seperti apa kan si kotanya itu. Nah, Eh, ya kalau misalkan harapannya menjadi kota yang hidup, berarti kan harus ada tetap sentral betul. perekonomian juga, pusat perdagangan Hmm, segala macam gitu ya. Yang hmm, balik lagi semuanya mungkin nggak akan bisa di cover sama si apa si APBN-nya hmm, kita yang saat ini mungkin fokusnya hmm. buat kebangun gedung Ya. pemerintah aja kan ya, itu sih. Oke, D- tuh. Permasalahan klasik kayak misalkan kalau pindah ke sana nanti beli makannya dari mana? Siapa yang jualan makan? Hmm, Warung nasi ada di mana? hmm, hmm, Ataupun misalkan penduduk sekitar yang bisa berjualan nanti tinggal di mana, hal kayak gitu masih hmm. jadi kesulitan sih sampai saat ini. Betul, Jadi betul. yang gue tahu kemarin itu gue sempat ke Balikpapan, Banjarmas, Hmm, Samarinda gitu ya. hmm, Terus eh, dia ini sebenarnya secara jarak tuh 1,5 jaman lah dari Balikpapan, hmm, dari Samarinda mungkin sejaman. hmm, Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh banget dari kota besar hmm. gitu. Apa namanya? Jadi nggak yang terpencil banget lah gitu ibaratnya. Iya, Sehingga sebenarnya kalau gue melihat kalau kayaknya ya ekspektasinya dengan adanya ini worst case kan orang nggak tinggal di IKN, orang tinggalnya di Balikpapan sama di iya, Samarinda gitu ya. iya, iya. Harusnya Gitu ya. gitu ya. Hmm, Mm-mm. Ya, nah, tapi dia nggak mengakses IKN juga tidak susah gitu karena tadi hmm, jaraknya cuma 1,5 jam atau 1 jam gitu. Nah, sekarang kalau hmm, misalkan dengan begitu ya ekspektasinya Balikpapan sama Samarinda yang akan berkembang banget nih. hmm, Ada orang perkembangan sama Samarinda dan Balikpapan gitu. Dan habis itu hmm, juga mungkin IKN-nya sendiri gitu yang bisa hmm, nampung orang cukup banyak. hmm, Kayaknya sih gitu ya kalau gue lihat hmm. Ya, soalnya IKN merupakan ya proyek yang big bet juga ya, banget. karena infrastrukturnya perlu high class, number one in the world. Satu sisi ya mungkin cukup masih banyak yang pengen diberes-beresin juga gitu. Mm-mm. Nah ini Education. di berita aja dibilang Budi Karya masuk IKN di bulan Juni 2024. Jadi Hmm, rumah-rumah menteri itu udah mulai jadi sekarang. hmm, Hmm. Gitu. udah mulai ya. Udah mulai. Udah mulai. Hmm, Ya ini big bet-nya Jokowi dan menteri-menterinya lah ya kalau menurut betul, gue. betul. Ya, Jadi bisa mudah-mudahan lah. semana. Perlu, karena ya orang juga kan belum pernah nyobain, kalau udah lihat infrastruktur dan apanya kan senang juga. Gitu kan orang mungkin aduh males pindah karena ya mesti ada stigma atau change behavior, ini change mindset ya. Oh, ini boleh lah, ya ikut aja. Gitu. Menarik jadinya. IKN 17 Agustus ya, berarti udah mulai ya. Kita nanti teman-teman bukan lagi dari Istana Negara tapi Istana apa nih namanya? Istana IKN nih. Nanti Ya, pas kibranya soalnya jadi pindah juga ke sana tuh. istananya mirip seperti apa? Markas Voltus. Ada Berubah gitu. Kultus. Jadi memang IKN ini cukup kontroversi, cuman kayaknya kita sebagai masyarakat perlu bisa juga untuk eh, mau nggak mau ya, menurut gua kita perlu juga support juga gitu ya. Hmm. Gimana nih caranya gitu ya? Maksudnya apakah mungkin dengan usaha atau buka servis atau apa gitu ya? Karena mau nggak perlu, sangat perlu untuk kota tersebut tuh hidup, dan itu ya bisa nggak tahu tuh, mungkin didesain secara didesainnya harus
thorough juga ya kan ini. Tapi kayaknya sih oke lah IKN. Kapan Wan itu kakaknya harus pindah? Oh, kalau gue di Kemenpera tuh September. September ya. Sebentar, bentar. Berarti sesudah ini dong, 17 Agustusan. Iya, iya, iya. Hmm. Cepat loh itu ya, berarti November. Dan itu mungkin mandatory jadinya kan ya? Ini mandatory. Dan di sana semua ASN tinggalnya di apartemen. Low rise sih, Hmm. apartemennya. Oh gitu. Mm-mm, Hmm. Jadi ketika itu mungkin yang udah dibangun itu kan ya. mm-mm. Yang Jadi rumah mulai buat menteri aja. hmm. Jadi mulai bisa biasakan juga untuk pada pakai apartemen mungkin ya. Mm-mm, mm. At least buat di sana. Tapi sampai Gitu. sekarang katanya belum ada air bersih. Masih di Oh ya. Ah, masih diinstalasi. gila juga ya. Air Mm, bersih tuh memang running water itu salah mm. satu bentuk peradaban katanya. Kalau kita air air running waternya kotor ya susah juga. Asik tapi ya IKN ini sebuah perspektif baru untuk pencapir semua juga sebuah kota pemerintahan yang coba didesain oleh pemerintahan Pak Jokowi ya mudah-mudahan bisa jalan gitu karena pengen ngelihat juga sih hasilnya gimana gitu. Apakah orang Hmm. tetap aja akhirnya ke Jakarta untuk bisnis atau gitu. Jadi kalau pencapir kalau misalnya ada yang mau komen mengenai IKN ya silakan. Atau mau pindah ke IKN atau punya ide bisnis Nah, IKN mungkin. nah, jadi kalau di IKN ya mungkin bisnis makanan ya yang duluan ya susah soalnya gitu. Ibu kota negara Nusantara karena apa namanya biasanya kalau ada proyek biasanya kalau di Jakarta kalau teman-teman suka lihat begitu ada proyek datang itu sudah ada tuh biasanya yang suka ngetem semacam Starling gitu jualan kopi di sepeda ya. Terus sudah gitu satu lagi mungkin yang jualan kayak ya untuk makan lah Mm. breakfast kayak nasi kuning atau nasi uduk atau apalah gitu. Kalau Jakarta tuh kan suka ada begitu ada proyek paginya tuh maksudnya biasanya tuh sudah selalu ada tuh settingan Starling dan ininya ya gitu. Kayaknya IKN kalau impor dari Jakarta ini Kopi juga dan ya. internet ya Ben, Starlink-nya. Kopi dan internet, pop Iya. mie panas gitu minimal itu kan gorengan. Itu adalah budaya Indonesia nih setiap ada pembangunan ya. Kita lihat apakah IKN ada juga atau enggak nih. Karena kan sebelum sebelum pada pindah ya si para pekerja ini kan ya Iya. yang membangun itu dan perlu diperhatikan juga si IKN ini. Jadi silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau kasih komen ya komen mengenai IKN ini ya. Terutama karena kalau ASN sudah ada beberapa mungkin teman-teman yang membaca, mendengarkan dan menonton podcast ini mungkin boleh kasih pandangan juga tuh Iya dong. ya nanti kita ngobrol lagi mengenai IKN siapa tahu eh, berikutnya udah ada yang tinggal ya di sana jadi kita bisa wawancara langsung. Nah, wawancara bener sih. Penting Wawancara. tuh. Wawancara langsung. Oke, kalau mencapir nanti kita ketemu di diskusi diskusi berikutnya. Sampai ketemu semua. Sampai